Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua, persidangan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Mekar dengan agenda pemeriksaan keterangan ahli dari terdakwa dengan nomor perkara 1-TPK-2020-PN-MKR dengan terdakwa saudara Kiki. Dengan ini, saya menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya, saya tanyakan kepada saudara terdakwa Kiki, apakah Anda sehat jasmani dan rohani pada hari ini? Alhamdulillah, baik yang mulia. Baik, kepada saudara terdakwa untuk kembali ke tempat. Baik, kita lanjutkan dengan pengambilan sumpah untuk ahli dari terdakwa, yaitu saudara Muhammad Rizkyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia majelis hakim, para jaksa, kuasa hukum, serta hadirin yang kami hormati. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil investigasi kami di lapangan terkait pembangunan jalan paving yang terletak di Dusun Kembar, Desa Sari, Kecamatan Taman Bunga yang dilakukan oleh kelompok masyarakat Maju Sejahtera yang merupakan hibah dari Pemprov Mekar Jaya sesuai dengan NPHD nomor 1431/NPHD tanda hubung PRV/PKMS/2019 antara Ketua Pokmas Maju Sejahtera dengan Pemprov Mekar Jaya sebesar 199.953.600 untuk pembangunan jalan paving sepanjang 800 meter dengan lebar 2 meter sehingga luas keseluruhan dari jalan paving adalah sejumlah 1.600 meter persegi. Berdasarkan hasil investigasi kami di lapangan atas pembangunan jalan paving sebagaimana telah sampaikan tersebut di atas, bahwa kami ukur panjang jalan yang terbangun adalah 700 meter dengan lebar 2 meter yang seluruhnya sesuai dengan spesifikasi dalam NPHD. Berdasarkan uji sampel atas paving yang digunakan maupun tepi jalan dengan dis batu dan plesteran, seluruh kualitas paving sesuai dengan kriteria dan volume tepi jalan paving berupa dis batu dan plesteran juga telah sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan laporan hasil investigasi dari BPKP yang menyebutkan bahwa bangunan jalan paving hanya terpasang 700 meter dengan lebar 2 meter sehingga luas seluruh pembangunan paving adalah 1.400 meter persegi sama dengan hasil investigasi yang kami lakukan. Berdasarkan laporan auditor BPKP sebagaimana disampaikan oleh ahli dari jaksa penuntut umum bahwa kerugian keuangan negara yang disebabkan tindakan menyimpang oleh kelompok masyarakat Maju Sejahtera yang dalam hal ini diketuai oleh saudara Kiki adalah sebesar Rp24.994.200. Hasil penelusuran kami di lapangan diperoleh bahwa di samping pembangunan jalan paving terdapat 2 unit jembatan yang terbangun menggunakan dana hibah tersebut. Setelah kami lakukan pemeriksaan dan pengujian atas bangunan jembatan tersebut dibutuhkan dana sebesar Rp24.733.000. Selanjutnya kami lakukan konfirmasi kepada terdakwa, kepada para pekerja yang terlibat, serta kepada masyarakat sekitar bahwa pembangunan jalan paving jembatan tersebut menggunakan anggaran dana hibah dari Pemprov Mekar Jaya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dokumentasi foto dan video sebelum pembangunan paving bahwa jembatan sebelumnya sudah rusak dan tidak dapat digunakan. Dokumentasi foto maupun video sebelum dan sesudah pembangunan jalan paving telah kami lampirkan dalam berkas hasil investigasi kami beserta hasil wawancara kami dengan para masyarakat sekitar pembangunan paving tersebut. Berdasarkan dokumentasi dan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar yang turut serta dalam pemasangan paving bahwa 2 jembatan tersebut harus dibangun dan tidak mungkin menata paving di atas bangunan yang sama sekali tidak dapat digunakan. Sehingga Ketua Kelompok Masyarakat Maju Sejahtera yang dalam hal ini adalah Saudara Kiki mengambil inisiatif
untuk menggunakan dana hibah dari Pemprov dengan konsekuensi mengurangi panjang jalan paving yang tertera dalam NPHD. Berikutnya, pembangunan dua jembatan ini tidak diperhitungkan oleh ahli BPKP, yang seharusnya menurut pendapat kami juga harus diperhitungkan sebagai pengurang dari kerugian keuangan negara. Sebab jembatan yang telah dibangun memberikan manfaat kepada negara yang dalam hal ini adalah masyarakat sekitar pembangunan paving. Serta tidak mungkin paving dapat ditata tanpa bangunan jembatan di bawahnya. Selanjutnya, berdasarkan beberapa paparan kami yang dalam hasil audit investigasi, kerugian keuangan negara hanya sebesar Rp261.200 karena 2 unit bangunan jembatan rel fisiknya ada dan harus terbangun agar jalan paving dapat terlaksana. Kendati demikian, menyebabkan jalan paving yang seharusnya sepanjang 200 meter dengan lebar 2 meter dengan luas 1.600 meter persegi hanya menjadi panjang 700 meter dan 2 meter sehingga luasnya menjadi 1.400 meter persegi. Sebagaimana selisih dari pembangunan jalan paving digunakan untuk membiayai pembangunan 2 unit jembatan. Berikut hasil investigasi kami yang mulia untuk menjadi pertimbangan. Seluruh hasil investigasi kami juga telah dilampirkan dalam berkas perkara pembelaan terdakwa saudara Kiki selaku Ketua Kelompok Masyarakat Maju Sejahtera. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara ahli. Berikutnya mungkin dari jaksa penuntut umum ada yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, terkait dengan hasil investigasi yang saudara ahli laksanakan, di sini ternyata ada perbedaan dengan hasil investigasi yang telah dilakukan oleh auditor BPKP dengan hasil audit investigasi yang dilakukan oleh saudara ahli. Pertanyaannya, apakah saudara ahli meyakini bahwa bangunan yang tidak sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam NPHD itu dapat menjadi pengurang dari kerugian keuangan negara? Baik, terima kasih saudara jaksa. Menurut pendapat kami, segala sesuatu yang bermanfaat bagi negara dalam konteks kasus ini adalah masyarakat sekitar pembangunan jalan paving, maka ini bisa dikategorikan sebagai bangunan yang bermanfaat bagi negara, sehingga ini bisa dijadikan hitungan untuk menjadi pengurang untuk kerugian negara. Sebagaimana telah kami sampaikan tadi, bahwa hasil investigasi yang dilakukan oleh BPKP bahwa kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp24.994.200 itu tidak memperhitungkan 2 unit jembatan yang sebenarnya itu masih mempunyai nilai manfaat bagi negara, khususnya bagi masyarakat yang ada di sekitar jalan paving. Selanjutnya, hasil perhitungan kami terhadap 2 unit jembatan itu adalah sebesar Rp24.733.000, sehingga seharusnya kerugian yang diakibatkan oleh lalainya dalam hal ini adalah saudara Kiki itu hanya sebesar Rp261.200, dan itu menurut hemat kami ini adalah nominal yang sangat kecil. Jadi mungkin jadi pertimbangan yang mulia untuk menjadi pertimbangan putusan nantinya bahwa ini adalah nilai kerugian yang tidak terlalu besar. Ini hanya Rp261.200. Berikutnya terkait dengan pembangunan jalan paving ini tidak mungkin terlaksana apabila jembatan yang sebelumnya itu rusak parah, tidak bisa digunakan, terus harus dibangun di atasnya jalan paving. Kalau menurut hemat kami, jadi jembatan ini harus diperbaiki, harus dibangun agar
jalan paving itu dapat terlaksana. Jadi menurut hemat saya jalan paving ini adalah satu kesatuan dengan bangunan jembatan yang harus sama-sama dikerjakan. Meskipun pada realitanya ini bertentangan dengan NPHD, yaitu sebagaimana NPHD tentang pembangunan jalan paving ini seharusnya adalah sepanjang 800 meter kalikan 2 meter. Tetapi ini juga harus menjadi bahan pertimbangan yang mulia bahwa selisih dari panjang yang seharusnya paving ini terlaksana 800 justru hanya terlaksana 700. Ini bukan untuk kepentingan pribadi terdakwa, tetapi ini untuk kepentingan negara yang dalam hal ini dibuat menjadi bangunan jembatan sebanyak 2 unit. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, saudara jaksa maupun hakim yang mulia. Baik, terima kasih saudara ahli maupun jaksa penuntut umum. Berikutnya mungkin ada yang ingin disampaikan dari kuasa hukum terdakwa atas paparan maupun sanggahan yang diberikan tadi atas pertanyaan dari jaksa penuntut umum. Silahkan. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara ahli. Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana hasil audit investigasi yang ahli lakukan, bahwa diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara hanya sebesar Rp261.200. Menurut ahli, apakah nominal yang hanya Rp261.200 ini akan menjadikan hal yang berat kepada klien kami untuk ditetapkan atau dinyatakan bersalah di pengadilan? Padahal ini hanya Rp261.200. Dan ini apakah termasuk kategori kerugian keuangan negara yang material, atau ini hanya kerugian keuangan negara yang dalam tanda kutip dapat dihapuskan hukuman pidananya? Mungkin saudara ahli bisa memberikan pemaparan kepada kami semua terkait dengan hasil temuan yang telah dilakukan oleh saudara ahli. Baik, yang mulia dan kuasa hukum, terkait dengan hasil investigasi kami, bahwa seharusnya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh lalainya pelaksanaan pembangunan jalan paving, yang dalam hal ini adalah yang bertanggung jawab adalah Ketua Kelompok Masyarakat Maju Sejahtera, yaitu saudara Kiki. Menurut hemat kami, bahwa nominal Rp261.200 ini adalah nominal yang kecil. Kendati demikian, berdasarkan hasil investigasi kami di lapangan, bahwa saudara Kiki tidak ada iktikat buruk untuk menggelapkan keuangan negara. Jadi memang perbedaan perbedaan 200 meter persegi atau perbedaan panjang paving sepanjang 100 meter yang dijadikan 2 unit jembatan, itu menurut hemat saya ini adalah bukan perbuatan menyimpang atau perbuatan yang melanggar hukum. Ini adalah iktikat baik, tetapi memang ini kalau kita sandingkan dengan NPHD, dengan ketentuan yang sebenarnya, ini memang keliru. Tetapi di sini yang ingin kami sampaikan bahwa kerugian nominal yang hanya Rp261.200. Jadi kami ini berharap menjadi pertimbangan
majelis hakim untuk menentukan putusannya nanti yang seadil-adilnya. Mungkin terkait dengan apakah ini kerugian negara yang sangat kecil ini hanya Rp261.200, apakah ini tetap mengandung unsur pidana atau tidak, ini di luar keahlian saya. Saya di sini hanya memberikan keterangan ahli sebagai penghitung kerugian negara terkait dengan bangunan jembatan ataupun paving yang telah dilaksanakan oleh kelompok masyarakat maju sejahtera. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara ahli, saudara jaksa penuntut umum maupun saudara kuasa hukum dan terdakwa. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari kuasa hukum atau mungkin dari jaksa penuntut umum. Kami rasa cukup yang mulia. Baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi, majelis tadi sudah mendapatkan pemaparan yang sangat jelas dari saudara ahli terkait dengan hasil investigasi yang dilakukan di lapangan terkait dengan pembangunan jalan paving yang ternyata hasil perhitungan yang disampaikan oleh saudara ahli dari terdakwa dengan saudara ahli dari jaksa penuntut umum ini ada perbedaan. Mungkin ini akan menjadi pertimbangan majelis saat putusan pengadilan nanti. Baik, kami rasa cukupkan sampai di sini sidang pada kesempatan kali ini. Baik, sidang ini kita akan tutup dan kita akan berjumpa lagi di kesempatan 1 minggu berikutnya setelah sidang ini di acara sidang pembelaan dari terdakwa yang mungkin pihak panitera akan memberikan jadwal nantinya. Mungkin sampai di sini sidang kali ini. Akhirnya kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami nyatakan sidang ini ditutup.